Oke, kita maju lagi ke topik yang berikutnya, yaitu master data dan documents. Oke, jadi objektif dari topik ini adalah at the end of this topic, you will be able to view customer record, explain the concept of master data yang ada di SAP Business One, lalu bagaimana meng-create dan change dokumen di dalam SAP Business One. Master data concept. Di dalam SAP Business One sebetulnya ada 3 master utama. Ya, yang pertama adalah sebetulnya yang paling utama ya, yaitu master chart of account. Ya, itu yang harus kita define, yang harus kita setup, yang harus kita input pertama kali sebelum master-master yang lain. Karena disitulah tempat setting kita banyak terkoneksi. Ya. Yang kedua adalah business partner. Sesuai dengan namanya, ini adalah master data untuk memanage business partner kita. Seperti master business partner customer, business partner vendor, dan yang ketiga adalah business partner yang disebut sebagai leads atau prospect customer. Master data yang ketiga adalah master item atau biasa disebut dengan master barang. Ya, jadi di sini tempat kita memanage kita punya semua barang ya, dan termasuk semua dengan properties dari si barang tersebut ya. Berikut adalah 3 jenis business partner yang SAP Business One bisa support. Yang pertama adalah master leads, ya, business partner yang tipenya leads. Leads itu adalah calon customer atau prospek customer. Jadi kita bisa maintain semua prospek kita yang berhubungan dengan modul CRM pre-sales. Kita mengakses atau menggunakan business partner yang tipenya leads. Kalau customer adalah master business partner yang tempat kita untuk melakukan proses penjualan. Karena kita melakukan penjualan pasti dengan customer. Nah, untuk vendor biasanya berhubungan dengan semua bisnis proses yang berhubungan dengan modul purchasing atau procurement, di mana tempat kita membeli barang dari masing-masing vendor. Lalu bagaimana sih mencari atau memfinding master data dari dokumen di dalam SAP Business One? Nah, di sini dari gambar ini diambil contoh kita sedang berada di suatu dokumen, yaitu marketing dokumen yang namanya sales order. Ya, nah ini adalah konsep dari SAP di mana di setiap dokumen kita sudah langsung diminta untuk connect dengan master data. Contoh, pada saat kita bikin sales order, artinya kan kita akan jual barang ya. Nah, di situ langsung Anda diminta memasukkan siapa customernya. Nah, dari field ini sudah jelas kita langsung connect ke master business partner yang tipenya adalah customer. Caranya adalah dengan menekan tombol tab atau menekan tombol bulat-bulat ini yang disebut dengan selection list. Dengan dua cara tersebut, maka otomatis SAP nanti akan menampilkan list of master data, list of master business partner yang tipenya hanya customer. Oke, berikutnya juga pada saat di layar pemilihan barang. Dari sini pun sudah langsung terkonek dengan master item, ya, master data item atau master barang. Dimana caranya sama, kita tinggal menekan tombol tab atau menekan tombol list selection yang seperti ini. Berikutnya configuration data. Nah, apa yang dimaksud dengan configuration data? Nah, kalau teman-teman sedang berada di suatu layar, ya, mau baik itu di layar master data maupun di layar dokumen, kalau teman-teman melihat suatu panah berwarna kuning, ya, nah itu Anda bisa menekan tombol tersebut atau icon tersebut. Nah, nanti akan di breakdown informasi lebih detail atau configurational data dari data tersebut. Contoh, di sini ada suatu field yang namanya payment term, di mana di situ ada suatu kode yang namanya adalah 2P10 net 30. Nah, itu kan suatu setting. Itu adalah suatu configuration. Apa yang dimaksud dengan 2P10 net 30 tadi? Nah, caranya adalah dengan menekan tombol panah kuning tadi, maka teman-teman akan dimunculkan apa yang dimaksud dengan terminologi tersebut dan dikasih tahu data-datanya. Jadi teman-teman selama masih melihat panah kuning, Anda mau lihat detailnya, tinggal klik aja. Oke, maju lagi ke slide berikutnya, marketing dokumen. Nah, tadi kita sudah membicarakan master data, memang belum detail ya, hanya diperkenalkan ada berapa master data yang ada di dalam SAP Business One. Nah, yang berikutnya adalah masalah dokumen atau biasa disebut dengan marketing dokumen. Nah, semua marketing dokumen di dalam SAP Business One memiliki struktur yang sama. Ya, contohnya adalah seperti ini, ya, di mana memiliki common structure seperti
Di atas itu yang disebut dengan general dokumen atau biasa saya sebutnya adalah header, ya. Lalu ada dokumen kontennya atau biasa saya sebut dengan bodinya, ya. Lalu ada general information yang di bagian bawah atau biasa disebut dengan footer, ya. Lalu di dokumen kontennya ini juga biasanya banyak informasi lagi, yaitu ada dibagi-bagi atau dikelompokkan dalam bentuk tabulasi. Nah, saat tadi saya katakan semua marketing dokumen memiliki struktur yang sama. Betul. Contoh misalnya Anda dari sales order, purchase order, AR invoice, AP invoice, delivery, semua strukturnya sama, screennya sama. Jadi sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dari struktur marketing dokumen ini. Jadi cukup kita mempelajari satu, kita bisa semua. Itu tujuan SAP kenapa membuat semua struktur marketing dokumen dibuat dalam bentuk yang sama, struktur yang sama. Sehingga tidak ada alasan kalau kita sudah bisa atau biasa menginput sales order, Anda tidak bisa membuat purchase order. Tidak ada alasan kalau Anda sudah bisa bikin AP invoice, Anda mengatakan tidak bisa membuat AR invoice. Semua screennya sama, semua inputannya sama. Itu tujuan dari SAP, mengapa marketing dokumen semua strukturnya sama. Lanjut lagi ke row type in marketing dokumen. Nah, di dalam marketing dokumen ada suatu kolom yang namanya type, ya. Nah, kolom type ini by default memang tidak muncul. Anda bisa memunculkan dengan menekan tombol form setting, lalu nanti type-nya kita tinggal centang. Nah, row type ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan catatan atau memberikan suatu aksesoris dalam marketing dokumen kita. Nah, yang disupport sebetulnya hanya dua, yaitu teks dan sigma atau sum, ya. Jadi teks ini adalah tujuannya untuk bisa memberikan catatan di dalam marketing dokumen kita, ya. Catatan ini hanya catatan internal, tidak tercetak di dalam marketing dokumen kita apabila kita mau mencetak dalam printer, ya, cetak ke printer. Ini tidak akan muncul. Ini hanya catatan internal. Mau dimunculkan juga bisa, tapi by default tidak muncul. Lalu row type yang kedua adalah sigma. Sigma ini biasanya adalah untuk menampilkan subtotal. Ya, jadi misalnya kita pengen menghitung berapa nih untuk barang dua ini totalnya berapa, atau kita mau kelompokkan barang-barang yang kita akan jual atau kita beli, lalu kita menampilkan subtotalnya. Nah, ini juga sama, row type yang jenis sigma ini juga sebetulnya by default tidak muncul di dalam any printing dokumen, ya. Jadi ini hanya di layar dan hanya untuk kebutuhan internal. Lalu berikutnya adalah draft dokumen, ya. Jadi di dalam SAP, kalau kita ingin membuat suatu dokumen dan biasanya adalah marketing dokumen dan kita belum yakin apakah ini benar kita akan input, atau kita belum yakin atau masih ada informasi yang belum lengkap dan kita tidak akan menyimpan sebagai permanen dokumen, itu kita dikasih pilihan untuk menyimpan dalam bentuk draft dokumen. Caranya gampang, jadi sebelum kita menekan tombol add atau menekan tombol enter menyimpan dokumen ini, kita klik kanan dengan membawa pointer di daerah kosong, misalnya di sini kita klik kanan lalu kita pilih save as draft, maka dokumen ini tidak langsung tersimpan tapi tersimpan ke dalam dokumen draft report. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat dokumen yang berelasi di dalam SAP Business One, ya. Jadi semua marketing dokumen di dalam SAP Business One, di dalam satu baris bisnis proses yang sama, itu kita bisa merelasikan dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, ya. Sehingga untuk men-tracking atau mengaudit, ya, transaksi ini dari dokumen yang mana itu bisa dengan mudah. Dan kalau ada dokumen yang sudah terbuat jurnal secara otomatis, itu pun sudah otomatis langsung terreconcile sehingga kita tidak perlu melakukan rekonsiliasi secara manual. Nah, caranya gampang, itu hanya dengan menekan tombol copy to yang ada di kanan bawah dari setiap dokumen. Maka di situ akan dikasih pilihan dari base dokumen ini kita akan copy ke target dokumen yang mana. Contoh dari sini dari sales quotation mau dibuatkan ke sales ordernya. Nah, dengan otomatis semua data yang ada di sales quotation dikopikan ke dalam dokumen sales order. Nah, dengan fitur ini pun benar-benar sangat membantu user untuk menghemat atau mengefisiensi dalam penginputan data, karena tidak harus mengutak-atik lagi, tidak harus menginput data ulang lagi, langsung semuanya di copy,
hanya tinggal menekan tombol add apabila tidak ada perubahan minor yang ingin dilakukan di dokumen target tersebut. Relationship map. Nah, apabila kita tadi sudah merelasikan suatu dokumen dengan dokumen yang lain, syaratnya ada dalam satu bisnis proses yang sama, misalnya sales proses atau procurement proses. Nah, nanti kalau kita bisa melihat relationship map dari dokumen tersebut. Jadi sehingga dengan mudah kita bisa melihat, oh dokumen ini apakah sudah ada dokumen lanjutannya, asalnya dari dokumen mana memiliki relasi dengan yang mana, atau pecah dua menjadi satu dan sebagainya, contohnya seperti di layar ini. Ya. Nah, ini benar-benar membantu atau memudahkan user dalam mengaudit atau mentrail dokumen ini asalnya dari mana. Di mana asalnya salah kalau memang mau mengaudit suatu kesalahan dari suatu dokumen atau dari suatu transaksi. Ya, ini dengan mudah disajikan dalam bentuk grafikal. Bahkan kalau kita ingin langsung lompat ke dokumen tersebut, tinggal kita double klik ke kotak atau proses tersebut, maka SAP langsung mempop up dokumen tersebut secara real time. Drag and relate. Ini adalah suatu fitur di dalam SAP Business One yang menurut saya cukup menarik ya, di mana kita bisa mendrag suatu data dan kita relatekan dengan suatu dokumen. Nah, seperti contoh di layar, di sini dikasih contoh bahwa kita akan merelate suatu data item master terhadap suatu marketing dokumen. Ya, contohnya di sini ada item number M001. Ya, kita relatekan dengan sales quotation. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah mungkin kita ditanya atau dibutuhkan suatu informasi yang mengatakan, berapa banyak sih barang M001 mousepad yang sudah kita tawarkan ke calon customer kita, ya, atau sudah berapa banyak yang Anda jual, misalnya berarti ke sales order, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, mudah sekali, yaitu tinggal kita klik, ya, lalu kita drag, lalu kita relatekan dengan dokumen sales quotation atau sales order dan ke semua any marketing dokumen yang available di dalam SAP Business One. Nah, setelah kita drag lalu merelate dengan dokumen tersebut, maka SAP langsung mempop up semua data, semua dokumen yang mengandung berisi data-data si M001 atau mousepad ini. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat seolah-olah report ya, secara spontan on the spot terhadap suatu dokumen. Berikut saya akan menemukan mengenai topik-topik yang tadi kita bicarakan. Di SAP Business One seperti saya bilang, master data itu memegang peranan penting, ya, di mana peranan penting karena tanpa master data kita tidak akan bisa memulai transaksi. Nah, master data di dalam SAP Business One itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah master chart of account. Nah, master chart of account ini memang berhubungan dengan modul finance dan accounting, dan itu memang harus yang pertama kali diimport sebelum master data yang lain. Jadi ini adalah master data yang utama. Ya, jadi sama seperti dengan ERP software, finance and accounting adalah jantungnya. Ya. Lalu modul master chart of account itu ada di mana? Ada di modul financial, lalu chart of account. Ya. Ini adalah master data yang utama dan harus diimport masuk terdahulu sebelum master data yang lain, ya. Lalu master data yang kedua adalah sesuai dengan slide kita, itu ada di business partner master data, ya. Nah, business partner master data sesuai dengan namanya, dia ada di modul namanya business partner, lalu pilih ke master data, business partner master data, ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mengoperasikan bisnis partner master data. Jadi pertama kali Anda buka bisnis partner master data, layarnya akan blank seperti ini. Ya, dan kalau Anda perhatikan semua field berwarna kuning. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya kita sedang berada di mode find. Nah, untuk meyakinkan kita sedang berada di mode find, lihat tombol yang di bawah itu adalah tombol find. Ya, mode find maksudnya apa? Mode find artinya adalah mode pencarian. Ya, jadi jangan Anda menginput data sedangkan Anda berada di mode pencarian. Nanti data yang Anda input akan sia-sia. Jadi kalau Anda ingin menginput data baru, pastikan Anda sedang berada di mode add, ya, ADD, add, sedang di mode menambah data. Nah, berpindah dari mode add ke mode find
tekan toolbar yang di atas ini nih, yang saya tunjukkan dengan pointer, yaitu ada tombol add. Sebelah kirinya itu ada find. Nah, itu mode add, mode find. Jadi kalau Anda mau pindah-pindah tinggal klik aja ke mode add. Nah, perhatikan kalau Anda sedang berada di mode add, semua field berwarna putih. Artinya Anda siap input dan siap tambahkan ke dalam database. Perhatikan kalau Anda sedang berada di mode add, tombol yang di kiri bawah pun adalah tombol add, bukan tombol find. Ya. Jadi pastikan Anda di mode yang tepat. Nah, kalau untuk berpindah lagi ke mode find, tekan tombol teropong ya, atau toolbar yang bergambar teropong. Nah, ada shortcutnya, yaitu untuk bisa mempercepat kita mau mencari data atau mau mode dalam pencarian, ya, yaitu Ctrl A dan Ctrl F. Ini Ctrl A mode pencarian, menambah data, Ctrl F mode pencarian, ya. Jadi kalau Anda mau menambah seperti itu, ya. Oke, lalu berikutnya coba kita balik lagi ke mode find. Saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana mencari data yang efisien di dalam SAP Business One, ya. Nah, tadi saya sudah bicarakan kalau di mode find semua field rata-rata berwarna kuning, ya. Kita cek yang lain. Nah, di field yang berwarna kuning, dan sebetulnya hampir semua ya, itu adalah field yang Anda bisa gunakan untuk mencari data, ya. Jadi kalau kita biasanya mencari data adalah by kodenya, ya, atau by namanya, ya. Tapi kita juga bisa loh mencari by Federal Tax ID atau NPWP misalnya gitu ya, atau by nomor telepon, by email, ya, silahkan. Tapi jarang lah ya. Biasanya Anda lebih mencari by code atau by name. Nah, code pun kita kadang kesulitan, ya. Kita biasanya punya konsensus kalau bisnis partner yang tipenya customer, ya. Nah, tipe bisnis partner ada di sini, ya. Ada customer, vendor lead yang kemarin kita sudah bicarakan. Nah, kita cukup bisa mencari customer lalu kita tekan tombol enter atau tekan tombol find yang di sini. Artinya kita mencari semua bisnis partner yang tipenya customer, ya. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, kita bisa spesifikan. Jadi field ini kita bisa kombinasikan. Saya mau cari yang depannya C, ya. Nah, kalau kita mau mencari sesuatu bisnis partner tapi cuma tahu huruf depannya, cuma tahu kata depannya, kata tengahnya, kita bisa menggunakan wildcard, ya. Wildcard itu adalah lambang bintang. Jadi kita masukkan C bintang. Di p-type-nya customer lalu kita enter, maka kita akan memunculkan semua bisnis partner yang depannya C dan tipenya adalah customer, ya. Tapi kalau kita bilang C bintang lalu adalah vendor, ya, setahu saya nggak ada, ya. Oh, ada cuma satu nih, kebetulan cuma satu ya, saya agak nyeleneh nih ya, vendor tapi tipenya C. Nah, kalau langsung satu dia langsung tampilkan, ya. Tapi kalau ada banyak dia akan munculkan list, ya. Jadi caranya seperti itu. Atau Pak, saya lupa kodenya, saya mau cari by name bisa nggak? Silakan. Misalnya Anda katakan Bintang Corporation Bintang misalnya. Saya ingatnya cuma ada corporationnya Pak. Ya udah, kita pakai wildcard, bintang di depan, corporation lalu bintang. Bintang artinya kata depannya bebas, tapi kata tengahnya ada corporation, kata belakangnya juga bebas. Nah, di sini ada 3 nih, ya. Jadi mengandung kata corporation. Kebetulan di belakangnya blank, ya nggak apa-apa, dapat juga. Oke. Jadi itu teknik menggunakan wildcard. Jadi gunanya adalah untuk mencari data lebih cepat, ya. Jadi semua field bisa dijadikan dasar buat pencarian selama field itu berwarna kuning di mode find. Oke. Nah, kalau kita mau menambah data, silakan tekan tombol add atau kita berpindah ke mode add. Nah, untuk numbering bisnis partner Anda bisa masukkan secara manual atau kita bisa bikin menggunakan auto numbering, yaitu dengan menggunakan dokumen numbering, ya. Nah, ini nanti kita bicarakan di dokumen numbering, ya. Bagaimana strukturnya C bla 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 berapa digit dan sebagainya, ya. Lalu untuk bisnis partner master data sebetulnya field yang paling penting diisi adalah hanya code dan name-nya saja, ya.
Jadi code lalu ada name. Misalnya perusahaannya adalah customer ya ini ya, misalnya PT Makmur Abadi misalnya, koma. Nah biasanya kalau untuk PT kita simpan di belakang ya, jangan PT-nya di depan. Kenapa? Karena nanti kita kesulitan dalam pencarian ya. Jadi PT-nya kita biasakan tulis di belakang ya. Nah sebetulnya dua field ini aja yang diperlukan. Lalu kalau kita tekan tombol add, dia akan kesimpan ya. Nah bagaimana dengan field yang lain Pak? Fieldnya kan banyak banget nih. Nah field yang lain sebetulnya Anda nggak isi nggak apa-apa. Tapi untuk field-field yang sifatnya mandatory, dia akan mengambil default ya. Contohnya adalah di payment ya, kebanyakan di masalah urusannya dengan finance and accounting ya. Ini semua ada defaultnya. Defaultnya itu Anda setting nanti di depan ya, di modul administration. Di situ ada namanya default ya. Begitu juga dengan banking, begitu juga dengan accounting, semua ada defaultnya. Jadi yang semua ada defaultnya, dia akan mengambil defaultnya. Nah biasanya yang di set default adalah yang sifatnya mandatory. Supaya apa? Supaya kita tidak banyak dipusingin dalam pengisian data. Ya. Jadi dia ambil defaultnya aja yang sering. Ya, kalau memang mereka berbeda, baru kita ganti manual. Ya. Jadi sebetulnya code dengan name aja udah kita bisa add. Oke, itu untuk bisnis partner master data. Jadi ini pun harus dibuat dulu. Yang berikutnya adalah item master data. Nah, item master data itu adanya di modul inventory, lalu masuk ke item master data. Ya, screen-nya kurang lebih hampir sama, ya, sesama master data. Cara tekniknya pun sama, masalah mode find, mode add, semua sama. Kalau kuning berarti kita sedang berada di mode find. Kalau kita mau berubah ke mode add, tekan Ctrl A atau tekan toolbar yang tulisannya add nih ya. Cara pencariannya pun sama ya. Pengkodeannya pun sama. Kita mau kode manual, mau kode otomatis silahkan. Nah ini contohnya polanya ya, ada T001.002, nomornya adalah 002, lalu ada slash-nya ya, lalu ini nama PT-nya misalnya. Kita bisa define sedemikian rupa. Nah nanti define-nya di mana, nanti saya akan tunjukkan di dokumen numbering ya. Katakan kita manual aja, misalnya kodenya adalah TG009 misalnya. Nah nama barangnya apa, misalnya barang TG seri 5 misalnya, ini sembarang aja ya. Nah yang perlu kita perhatikan adalah ini ya, mungkin kemarin saya sudah singgung-singgung mengenai item type, yaitu ada inventory item, ada sales item, ada purchase item ya. Ini kita tentukan nih barang ini apakah kita maintain inventory-nya, barang ini apakah kita jual, barang ini apakah kita beli. Nah ini kita mainkannya di sini. Sama ya, field yang mandatory pun sebetulnya sudah di defaultkan. Contoh item type. Item type itu by defaultnya adalah item. Kalau mau diganti silakan. Begitu juga dengan item group. By default kita set ke items. Kalau kita mau ganti silakan ke aksesoris misalnya silakan. Oke. UM group juga sama, price list juga sama. Ya, pokoknya field yang sifatnya mandatory supaya kita bisa menginput data dengan cepat itu dibuatkan defaultnya. Nah, nanti kalau memang ternyata ada perubahan baru kita ganti. Ya. Begitu juga dengan field-field yang lain, di settingan yang lain ya. Field yang sifatnya mandatory itu dikasih default. Kalau yang tidak mandatory dia biarkan kosong, tidak apa-apa. Karena kita nanti bisa setting berikutnya. Nah, nanti kalau ternyata memang field yang mandatory atau yang penting atau berhubungan dengan modul lain dan kita tidak isi ya, nanti pada saat transaksi tersebut biasanya akan langsung error ya, yang menyatakan bahwa ininya belum disetting, itunya belum disetting dan sebagainya. Oke. Nah, kalau semua sudah lengkap, kita tekan tombol add. Lengkap dalam arti kata tadi seperti saya bilang ya, sebetulnya hanya cukup kode dan nama saja. Selebihnya sudah di set default. Oke, itu adalah teknik dalam penambahan item master data. Nah, bagaimana dengan teknik pencarian? Sama ya, kita pun bisa menggunakan katakan A bintang, A bintang ya. Kita mencari barang yang depan kodenya adalah A. Ya.
saya lupa kodenya Pak, saya lebih hafal namanya. Ya udah, misalnya bintang printer bintang misalnya. Nah, semua item description atau nama barang yang ada kata printernya akan ditampilkan. Ya. Jadi menggunakan wildcard. Wildcard ini sangat sakti. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang saya berikutnya akan menunjukkan struktur marketing data. Kalau tadi kan master data ya, sekarang struktur dari marketing dokumen. Jadi ada master data, ada dokumen. Nah, dokumen yang berhubungan dengan modul logistik disebutnya marketing dokumen. Dokumen itu apa? Dokumen itu adalah transaksi. Ya, saya ambil contoh misalnya sales order misalnya. Nah, ini adalah marketing dokumen. Ya, jadi semua dokumen atau transaksi yang ada di modul purchasing, sales, inventory itu disebutnya adalah marketing dokumen. Tapi kebanyakan sih sales dan purchasing aja ya. Kalau inventory biasanya nggak disebut dengan marketing dokumen ya, karena tidak berhubungan dengan bisnis partner. Ya. Nah, saya ambil contoh sales order. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Ini sama yang ada dijelaskan di dalam slide. Ya. Jadi ada yang namanya header, ada yang namanya konten atau body, ada yang namanya footer. Ya. Jadi semua, jadi marketing dokumen strukturnya adalah seperti tadi, ya. Dan kalau Anda perhatikan, semua marketing dokumen bentuknya sama, hanya title-nya saja yang beda. Contoh, perhatikan saya buka sales order, perhatikan layarnya seperti ini, di atas kirinya tulisannya sales order. Ini dokumen transaksi sales. Sekarang saya buka yang ekstrim, buka purchasing, buka AP invoice. Perhatikan bentuknya juga sama. Ya, strukturnya, cara ngisinya sama. Bodinya, kontennya, cuma title-nya aja beda. Saya masuk ke good receipt PO. Sama. Saya masuk ke good return. Sama. Saya masuk ke reserve invoice. Sama. Ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa SAP membuat sama bentuk dan struktur dari semua marketing dokumen? Tujuannya adalah supaya mempermudah. Jadi kalau Anda sudah biasa atau sudah bisa menginput sales order, tidak ada alasan Anda tidak bisa bikin AP invoice. Tidak ada alasan Anda tidak bisa bikin purchase order. Kenapa? Caranya sama. Oke. Dan jadi kita tidak perlu ngapalin satu-satu. Oh, kalau sales order cara ngisinya seperti ini. Oh, purchase order ngisinya seperti ini dan sebagainya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat sales order. Nah, ini udah langsung berhubungan dengan bisnis partner. Ya, jadi maka tadi saya katakan kalau bisnis partner Anda belum siap, maka Anda tidak akan bisa membuat transaksi atau membuat dokumen. Ya. Oke, ini teman-teman di sini bahasa Indonesia nih. Masih ingat tahu caranya? Mana saya udah ajarin belum merubah kata-kata ini? Pelanggan, nama pelanggan. Saya sudah demokan atau belum? Tuh ya. Saya restore aja deh biar nggak bingung ya. Jadi Anda bisa ganti-ganti. Oke. Nah, dari marketing dokumen untuk masuk ke bisnis partner, ya, ke bisnis partner master data, Anda di field ini ada dua cara. Tekan tombol tab, ya, lalu akan muncul list of business partner, atau Anda klik yang di tombol bulatnya ini. Ya, ini adalah selection list. Ya. Nah, kalau punya Anda belum muncul selection listnya, ikonnya ini atau tombolnya ini, Anda bisa munculkan di pertama-tama Anda yakinkan Anda berada di fieldnya, ya, field yang Anda mau munculkan selection listnya. Lalu Anda ke menu bar, menu view, lalu picker display, lalu choose from list. Pastikan ini aktif. Ya. Kalau aktif, berarti Anda bisa klik di sini juga, listnya muncul. Nah, kalau Anda mau memilih bisnis partner, silakan di sini. Oke, saya mau bikin sales order kepada customer saya siapa. Katakan, wah, saya belum isi Pak, saya belum bikin.
bisnis partnernya, nggak bisa transaksi dong. Nah, di sini dikasih tombol new. Klik tombol new untuk kita bisa memulai bikin bisnis partner master data yang baru. Oke, silakan isi, lalu kita add, beres. Maka dia akan muncul di sini. Oke, katakan tadi saya udah bikin ya yang C001 ya. Nah, ini makmur abadi ya. Kita pakai aja. Oke, berikutnya posting date. Nah, di sini posting date pun juga sama ya. Di sini ada icon yang bergambar kalender. Kalau by default yang nggak muncul, Anda bisa munculkan dengan cara yang sama, yaitu view, picker display, pilih date atau kalender ya, untuk memunculkan kalender ini. Kenapa? Ini biasanya untuk mempermudah ya, mencari tanggal, ini hari apa, tanggal berapa lebih enak ya. Ini juga bisa diganti bulannya, bisa diganti tahunnya dan sebagainya ya. Atau Anda ketik manual di sini. Ya, nah untuk tanggal saya ada tip and trick ya. Kalau Anda mau memakai atau mengambil current date, ya tanggal server, tanggal sistem, Anda tekan tombol D saja. Ya, ketik tombol D, lalu tab, pasti dia akan ngambil tanggal hari ini. Oke. Nah, kalau untuk mengambil tanggal tapi di bulan yang sama, sebetulnya Anda cukup mengetikkan tanggalnya saja, tanpa harus mengetik lengkap seperti ini. Nah, ini kebetulan formatnya adalah mm/dd/yyyyyy ya. Nah, katakan Pak, saya mau posting date-nya, jangan mesti posting date mah hari ini aja ya. Katakan delivery date. Pak, saya mau delivery date-nya adalah tanggal 10. Ketikkan 10 aja, 10 tab. Ya. Meskipun dia formatnya mmddyy, dia tetap mengerti bahwa yang saya ketik adalah tanggal. Dan asumsinya adalah di bulan yang sama. Ya. Pak, gimana kalau bulannya beda, ya katakan bulan April tanggal 1, ya udah berarti Anda harus masukkan bulan dan tanggal ya. Kalau ganti tahun ya mau nggak mau lengkap. Oke, berikutnya ke bodinya. Untuk header kira-kira apalagi yang perlu diisi? Tidak ada ya. Nah, contact person pun akan muncul kalau kita isi tadi ya, karena kita tadi isinya bikinnya cepat, banyak yang kosong ya, informasinya pasti akan blank. Nah, untuk numbering juga di sini sales order menggunakan running number ya, yaitu number yang akan jalan ya atau bertambah satu secara otomatis. Ini pun bisa diformat ya, mau disesuaikan nomornya silakan. Tapi saya sarankan untuk penomoran dokumen jangan terlalu ribet-ribet. Ingat, kita udah pakai sistem, nggak perlu pakai garis miring yang ada bulan, garis miring yang ada tahun, nggak perlu. Karena kita semua udah ada posting date ya, delivery date, ini udah cukup informasinya ya. Saya selalu menyarankan semua customer saya untuk numbering ini nomor yang biasa aja ya. Bila perlu running number seperti ini juga udah cukup ya. Number is just a number ya. Karena kita di SAP Business One, Anda mau mencari data itu nggak harus ingat nomornya. Kita bisa cari by macam-macam ya, mau mencari dokumen ya. Jadi nomor biarkan aja dia running number. Oke. Nah, berikutnya kalau untuk di body ya, ini kita sudah berhubungan dengan master data yang kedua, yaitu item master data. Ya, jadi ini gayanya siapa ya? Selalu yang ditanya pertama adalah siapa BP-nya, apa barangnya. Ya, jadi selalu begitu. Jadi nggak dibalik, barangnya apa, BP-nya siapa. Jadi hierarkinya BP dulu, baru item master. Nah, ini juga caranya sama. Kalau choose from list-nya belum muncul, silakan munculkan di menu view, picker display. Lalu untuk menampilkan item master data list bisa ada dua cara, sama ya, tekan tombol tab atau klik di sini. Nah, kita carilah barang kita maunya apa. Nah, dalam pencarian ini juga kan item master data bisa jadi banyak ya, puluhan ribu bahkan jutaan. Ini sedikit ya, cuma 124 item, mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau banyak Anda akan pusing ya. Di sini pun kita bisa dibantu oleh SAP dalam pencarian data ya. Nah, by default di sini kalau Anda perhatikan ada tombol segitiga menghadap ke atas. Ini artinya by default list of item ini di sort by item number secara ascending ya. Jadi kalau Anda ketik B, maka dia cari yang B. Anda ketik C, dia ketik muncul yang C. Ya, syukur-syukur hafal nomornya ya. Nah, tapi katakan saya nggak hafal kodenya Pak, saya hafal namanya. Ya sudah, kita tinggal double klik aja di kolom item description ini, klik-klik.
sampai muncul segitiganya. Nah, ini artinya apa? Kita sedang sort by item description. Ya. Kita mau mencarinya pun enak. Misalnya sama Anda mau mencari misalnya P, depannya C, langsung ketemu ya. Jadi kita cukup hafal atau ingat nomor depannya saja. Oke. Katakan saya mau jual barang ini misalnya ya. Nah, kalau Anda hafal kodenya di sini pun ketik langsung enak, bisa ya. A0. Nah, perhatikan saya ketik A aja, semua A langsung dimunculkan. Jadi sebetulnya nggak harus tekan tombol tab ya. Anda ketik di sini juga bisa. Ya. Misalnya B deh, B atau C. Nah, ya. B atau C. Ya. Dia langsung tampilkan yang ada C-nya. Tapi kembali lagi dia ambil defaultnya. Ya. Tadi pada saat kita selection item list, kita sort by apa? Ya. By default dia by item number. Ya. Oke, jadi kalau Anda langsung hafal, ketik aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, itu adalah struktur data dari marketing dokumen. Jadi harap dibiasakan karena nanti ke depannya saya tidak akan mengajarkan lagi dengan asumsi ini sudah pada biasa semua. Oke, berikutnya adalah mengenai configurational data. Jadi kalau dimanapun ya, terlepas dari master data maupun di struktur dokumen, kalau Anda melihat panah yang berwarna orange atau kuning, saya nggak tahu nih Anda warnanya ngelihatnya apa ya. Kalau saya sih sebutnya the golden arrow, itu artinya Anda bisa masuk ke konfigurasional dari data tersebut atau informasi yang detail dari data tersebut. Contoh ya, misalnya kan sini nih ada panah kuning ke C001. Ini kalau saya klik panahnya, pasti lari ke bisnis pattern master data. Ya saya mouse over aja langsung kelihatan. Tuh ya. Begitu juga dengan yang di sini. Atau di tempat yang lain. Ya kalau ada golden arrow klik aja. Nah ini, klik aja. Atau mouse over aja langsung kelihatan. Ya, kalau mau lihat lebih detail tinggal klik. Ya. Nah dia akan mengacu atau menuju data yang detail dari informasi yang dimaksud. Contoh 2P 10 net 30 ini maksudnya apa? Ya kalau saya klik di sini, oh kode 2 ini berupa kode ya 2P 10 net 30 artinya saya kasih tempo, ini kan ngomonginnya payment term ya. Saya kasih tempo 30 hari. Saya kasih tempo 30 hari. Tapi ada kodenya lagi nih 2P10. Nah, ini maksudnya apa? 2P10 kalau kita klik lagi, oh ternyata saya kasih diskon 2% kalau dia bayar dalam 10 hari. Nah, informasi ini dapatnya dari mana ya? Saya klik-klik ya. Semua yang ada gambar panah orange-nya Anda bisa klik untuk bisa melihat configurational datanya ya. Begitu juga dengan freight ya. Anda mau klik silakan. Freight ada apa aja. Nah, ini semua kan tentunya dengan catatan datanya kita sudah buatkan, kita sudah setting ya. Itu untuk golden arrow. Lalu berikutnya ada row type. Ya kalau di slide Anda ditunjukkan masalah row type. Row type itu munculnya adalah ada di kontennya atau di bodinya ya. Row type itu sebetulnya kolom ya atau informasi ya. Tapi by default oleh SAP itu diumpetin. Ya, kalau pengen munculinnya gimana? Caranya adalah tekan icon di toolbar yang namanya form setting. Form setting itu ada di sini. Ya, lalu kita masuk ke table format. Nah, row type itu ada di sini. Nama fieldnya, kolomnya namanya type. Nah, by default Anda perhatikan visible-nya tidak kecentang. Nah, kita tinggal klik, lalu oke. Maka muncul. Nah, seperti dikatakan di slide bahwa row type ini sebetulnya hanya menampilkan informasi tambahan aja. Ya, kalau reguler dia blank. Kalau kita mau menambahkan informasi dalam bentuk ya, jadi kalau reguler, kalau blank, kalau reguler itu adalah blank. Nah, kalau Anda mau menambahkan informasi teks, pilih yang teks ya. Katakan bla 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 ya. Lalu saya oke. Perhatikan menambahkan informasinya. Lalu yang ketiga adalah subtotal. Subtotal itu kalau Anda ingin menghitung subtotal dari suatu baris data ya.
Nah, ini hanya informasi saja dan hanya muncul di layar, tidak efek ketampilan di screen, ya. Jadi kalau Anda cetak dokumen ini, dia tidak akan muncul, ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Oke, kalau sudah kita tinggal add saja. Oke. Oke, berikutnya sebelum kita tekan tombol add, nah ada suatu opsi lagi nih, bahwa kalau Anda ingin menyimpan suatu marketing dokumen tapi Anda belum yakin, ya, Anda jangan langsung add. Ya, kenapa? Karena di dalam SAP Business One ini adalah sistem yang terintegrasi. B1 adalah ERP system. Apapun yang Anda lakukan itu sebetulnya ada efeknya. Meskipun kita sadar sesadar-sadarnya kalau marketing dokumen sales order itu tidak ada jurnal. Belum ada jurnal, ya, untuk dokumen ini. Tapi sebetulnya ada efek ke dalam inventory report. Jadi jangan sembarangan kita add saja. Itu ada efeknya loh tanpa Anda sadari. Ya. Oh aman ini mah nggak ada jurnalnya, nggak efek ke accounting, hajar beleh, gitu ya. Sikat, jangan, ya, karena tetap nanti ada efeknya ke ke inventory report. Apa sih efeknya? Saya kasih tahu ya. Ini saya klik di panah kuning. Ya, lalu Anda ketik di tab di inventory data. Ya. Nah, kalau sales order kita bikin, itu nanti committed-nya akan bertambah sesuai dengan quantity yang di body tadi. Artinya barang itu sudah kita jual kepada customer lain. Ya. Artinya itu nggak boleh dijual lagi. Nah, kenapa itu nggak bisa dijual lagi? Karena nanti available-nya akan berkurang. Pada saat committed bertambah, available berkurang. Ya, contoh di sini nih. Jadi ini ada rumusnya ya. Available sama dengan in stock dikurangin committed ditambah order. Saya ulangin, available sama dengan in stock dikurangin committed ditambah order. Ya. Jadi kalau kita jual tapi belum dikirim, itu committednya bertambah. Begitu juga dengan dokumen purchase order. Kita mau beli barang, ya kita sudah bikin purchase ordernya, tapi barang belum dikirim. Nah itu sebetulnya ordernya sudah bertambah, supaya available-nya bertambah. Ya. In stock itu adalah physical barang kita yang ada di gudang. Nah sekarang kita perhatikan ya, ini committed-nya 149. Ya, ini kuantitinya 1. Ya, jadi nanti kalau saya add ini akan menjadi 150. Oke. Nah, benar apa enggak kita coba add. Tapi kalau Anda belum yakin, Anda jangan add, klik, tapi Anda simpan sebagai draft. Dengan caranya itu dengan klik kanan, lalu save as draft. Ya. Atau cara yang kedua, masuk ke menu file, lalu pilih save as draft. Jadi selalu ada dua cara. Di toolbar ini adalah menu yang paling lengkap. Ya. Kalau Anda lupa caranya, pasti cari di sini, pasti ketemu. Kalau saya lebih senang klik kanan, ya. Klik kanan lalu save as draft. Maka dokumen ini akan kesimpan di draft. Nah kalau saya pengen cari lagi dokumen yang tadi, nggak ada. Karena kalau sales data record, ini dokumen tadi nggak ada. Kenapa? Karena belum saya add. Kan tadi hanya sifatnya draft. Draft kan adalah dokumen sementara. Ya tadi kan nomor 465 kan, 465 nggak ada. Kalau saya bikin lagi, tetap 465. Nomor yang 465 tadi itu cuman bookingan aja nomornya. Oke. Nah pertanyaannya adalah kemana dokumen tadi, isi draft tadi yang tadi saya simpan sebagai draft. Ya, cara lihatnya itu ada di report. Nah tergantung dokumennya apa ya. Kalau tadi adalah dokumen sales order draft, berarti kita bukanya adalah di modul sales. Dan reportnya adalah sales report. Nah di dalam sales report itu ada namanya dokumen draft report. Nah kita klik di sana. Nah ini dokumen sales. Jangan purchasing-nya yang kecentang, tapi salesnya yang kecentang. Tadi dokumennya apa? Sales order. Ya udah semua aja, nggak apa-apa ya. Lalu oke. Nah, ini dia si 465 kita. Ya, yang saya bikin hari ini tanggal 7 bulan 3. Kalau kita klik, nah ini ada golden arrow nih, klik aja. Nah, ini kan tadi kan yang kita bikin kan. Perhatikan statusnya draft. Dan kalau saya klik lagi di golden arrow di item code-nya, lalu masih masuk ke tab inventory, committed-nya masih tetap 149. Artinya tidak ada efek, belum terjadi efek. Ya. Nah, kalau saya sudah yakin, ya, misalnya oke, sudah confirm, ya,
si customer kita udah kirim PO ke kita, artinya dia jadi beli barang ini. Ya, berarti kan udah positif, dia akan beli item ini dari kita. Maka kita harus buat dokumen sales order, tanda kita menjual barang. Ya. Nah, katakan dari draft ini saya mau add, ya tinggal langsung aja ke tombol yang di kiri bawah, yaitu Anda langsung tekan tombol add-nya. Exceeded bla bla bla, oke hajar aja nggak apa-apa. Selesai. Oke. Sekarang bener nggak dokumen 465 tadi jadi? Ya. Kita las data record. Oh iya udah benar jadi. Nah perhatikan kebetulan karena saya atau user lain tidak bikin dokumen yang sama yaitu sales order, jadi saya tetap dapat nomor 465. Tapi kalau ada user lain ya yang menginput dokumen yang sama yaitu sales order, belum tentu kita dapat nomor 465. Jadi selalu SAP akan ngambil nomor terakhir. Meskipun draftnya dia tetap mengacu ke nomor 465, nomor dokumennya ya, nomor sales ordernya. Ini hanya sifatnya temporary saja, sebagai penanda aja. Kapan kita buatnya, tanggalnya dan waktu itu nomor berapa yang terakhir. Oke, jadi nomornya nggak harus selalu 465 sesuai dengan ini. Ya. Karena kebetulan aja tidak ada yang input sales order yang lain, maka saya tetap dapat nomor 465. Oke. Nah, sekarang dokumennya sudah menjadi dokumen beneran, draftnya sudah hilang status draftnya. Artinya ini SO-nya udah jadi bener, ya bukan draft lagi. Nah, efeknya apa? Tadi kan saya katakan ada efeknya. Bener nggak sudah terjadi efek bahwa committed-nya bertambah kalau saya bikin dokumen sales order? Yuk kita lihat lagi. Caranya klik di item code-nya, masuk ke tab inventory. Nah, perhatikan committed-nya bertambah 150. Ya. Jadi artinya meskipun marketing dokumen yang kita buat adalah belum ada efek ke accounting, tapi sebetulnya setiap langkah yang Anda lakukan itu selalu ada efeknya. Nah, kebetulan karena ini adalah marketing dokumen, dia efeknya adalah ke inventory report bahwa kita telah menjual barang ini meskipun kita belum kirim. Oke. Nah, itu kurang lebih demonstrasi mengenai draft, yaitu menyimpan dokumen secara sementara. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang bagaimana cara membuat related dokumen dari suatu dokumen. Nah, tadi saya sudah ambil contoh, saya bikin dokumen yang namanya sales order. Ya. Nah, perhatikan, kalau saya buka suatu marketing dokumen, lalu blank, jangan bingung. Ya. Memang kalau kita bikin baru atau buka baru akan selalu blank karena artinya siap untuk menambah data. Ya, kalau Anda pengen lihat data yang Anda simpan terakhir, tekan tombol last data record. Ya. Atau kalau Anda mau mencari, sama tekan tombol find. Anda mau mencari apa? Kalau Anda hafal nomornya, ketikkan nomornya di sini 465 enter, dapat nomor 465. Ya. Atau Pak saya mau cari by sales order yang suatu PT. Oke, saya find Makmur Bintang Pak, oke. Nah kebetulan Makmur saya cuma ada satu transaksi langsung ketemu. Oke, saya sudah ketemu dokumennya. Nah kalau untuk mau bikin related dokumen, ya itu ini juga salah satu fitur yang cukup baik ya, cukup bagus di dalam SAP Business One, bahwa kita bisa menghubungkan atau membuat suatu dokumen lanjutan hanya dengan menekan tombol copy to. Ya. Copy to, lalu kita pilih dokumen lanjutannya. Nah, tadi kan sales order adalah penjualan. Selanjutnya tadi teman Anda udah tanya, proses berikutnya apa? Yaitu pengiriman barang, yang mana dokumen ini adalah nanti memotong stok. Ya, karena kan barang kita kirim ke customer kita. Ya, kita pilih dokumen delivery. Nah, perhatikan, Anda tanpa harus mengetik lagi, dokumen delivery langsung jadi. Ya. Selama kuantitinya sama, tidak ada yang berubah, informasinya Anda bisa langsung secara cepat tekan tombol add. Nah, pada saat saya tekan tombol add di marketing dokumen delivery, muncul message seperti ini. Ini bukan error ya, ini message. Dikatakan you cannot change this document after you have added. Continue. Ini adalah suatu message yang mau menyatakan bahwa kalau dokumen ini Anda sudah add, tidak bisa dirubah lagi loh. Loh kenapa? Ya kan? Karena sudah akan tercipta jurnal di accounting. Ya. Kenapa? Karena transaksi delivery sudah mengurangi barang kita, stok kita. Tentunya akan ada efek di gudang dan akan ada efek di accounting. Ya.
katakan no, ya. Sebetulnya dokumen kalau masih dia sifatnya masih open itu masih bisa diedit-edit. Ya, Anda mau ganti kuantitinya silakan. Ya. Lalu saya update. Ya. Kalau masih open dan tidak ada dokumen lanjutannya. Nah, kebetulan sales order ini belum ada dokumen lanjutannya. Jadi kita aman mau merubah informasinya. Oke, kita kembali lagi, kita copy ke delivery, kuantitinya sama purchase, lalu saya add. Muncul warning, saya katakan yes. Selesai. Nah, hilang lagi kan? Jadi jangan bingung lagi kalau dokumennya hilang. Kita langsung last data record. Oke. Lalu kita lihat related dokumennya, yaitu dengan cara menekan klik kanan namanya relationship map. Nah, maka langsung kelihatan tuh, oh delivery ini asalnya dari sales order ini. Oke. Nah, itu yang disebut dengan relationship map. Ya. Kalau Anda mau lihat SO-nya dari sini juga gampang, tinggal double klik aja. SO-nya mana? Asalnya ini. Klik-klik. Dan perhatikan, pada saat tadi delivery tadi saya add, SO-nya langsung close. Ya, kalau saya double klik buka, perhatikan statusnya sudah close. Dan kalau sudah close, Anda sudah nggak bisa edit-edit lagi. Dan warnanya sudah di disable. Ya, warnanya ada garis abu-abu. Ya, kenapa? Karena sudah ada dokumen lanjutannya. Jadi dia sudah tidak boleh diedit. Lalu bagaimana dengan delivery? Apakah statusnya masih open nih? Apakah bisa dirubah? Jawabannya nggak bisa. Karena tadi sudah diperingatin. After you have edit, you cannot change this document after you have edit. Kenapa? Karena ada jurnalnya. Jurnalnya lihat di mana? Ada dua cara. Pertama, yang tab accounting, lihat jurnal limaknya. Maka akan muncul panah kuningnya. Anda klik aja di sana. Ini jurnal otomatis yang dibuat oleh SAP untuk transaksi marketing dokumen delivery. Yaitu stok kita berkurang, lawannya adalah HPP atau COGS. Oke. Atau cara kedua, klik kanan, pilih jurnal entry. Itu juga lihat jurnal entry-nya, sama. Sekarang benar nggak stoknya berkurang? Yuk kita intip. Caranya masuk ke item master data. Klik aja di panah di sebelah item code-nya. Ya, lalu kita lihat inventory data. Nah, perhatikan. Oh, sebentar, nih gudangnya kemana nih? Gudangnya WH01, benar. Tadi kita lupa lihat stoknya ya. Mungkin teman-teman tadi masih ada yang ingat stoknya. Ya, committednya balik lagi. Kenapa? Karena yang tadi sudah menambahkan available, ini available-nya akan menjadi kurang. Tadi pada saat delivery itu sebetulnya kita kurang 5 dari in stock kita. Karena barangnya sudah benar-benar keluar dari gudang kita. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan relationship dan create related document. Nah, ke dokumen berikutnya silakan. Tinggal copy itu lagi ke langkah berikutnya. Nah, nanti rangkaian proses ini kan sales ya. Nanti akan kita jelaskan atau kita akan kupas tuntas masuk di dalam modulnya. Ini kan kita baru perkenalan aja. Kebetulan topiknya adalah membuat dokumen yang berrelasi. Oke. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai drag and relate. Ya, drag and relate itu kalau di main menu Anda ada di tab kedua. Ya. Drag and relate. Nah, sesuai dengan judulnya ini adalah mendrag suatu data dan merelatekan dengan dokumen apa. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita buka dulu suatu master ya, entah itu BP master atau item master, bebas. Ya. Kita ambillah salah satu barang, katakan saya first record aja, saya ambil record nomor 1. Ya, saya nggak mau yang aneh-aneh. Coba kita minimize sedikit supaya ada space, supaya ada ruang. Lalu kita aktifkan tab drag and relate-nya. Nah, di tab drag and relate itu muncul semua dokumen dari semua modul. Ya.
baik itu financial, sales, purchasing, bahkan bisnis partner, inventory, dan seterusnya. Nah, kita mau meliletkan data ini dengan apa? Contoh, misalnya Pak, saya pengen lihat A0001 ini, JB Office Print 1420, itu sudah dijual ke siapa aja. Nah, sebenarnya kan pertanyaan ini harusnya jawabannya pakai apa? Pak, A001 ini sudah dijual ke siapa saja? Nah, artinya kan sebenarnya sales report ya, atau laporan penjualan. Tapi pertanyaan saya benar-benar spesifik A001. Ya, jadi saya harus mencari A001 di dokumen penjualan. Nah, dokumen penjualan dalam hal ini adalah sales order. Ya, berarti kan saya pengen merelate kode A001 ini dengan dokumen sales order. Ya kan? Maka disebutnya drag and relate. Caranya bagaimana? Caranya kodenya saya klik, tahan ya sampai muncul kotak seperti ini. Ya, saya ulangin, klik, tahan, muncul kotak, lalu saya relate. Drag lalu relate ke sales order. Selalu lepas. Nah, maka SAP akan menampilkan semua dokumen sales order yang ada barang A0001. Ya. Banyak nih, SO-nya dari nomor 1, seterusnya sampai nomor berapa tuh. Ya. Sekarang kita pengen cek nih, bener nggak sih ada A001 di dalam sales order ini semua. Contoh misalnya random aja ya, jangan semua ya. Katakan nomor 25 nih, saya klik ya. Ada tuh A001. Ya. Sekarang saya random lagi, nomor berapa ya, nomor 42. Ada tuh A001, jadi benar ya. Nah, itu yang dimaksud atau kegunaan dari drag and relate. Nah, result ini pun Anda mau export ke Excel, silakan. Tekan tombol Excel ini aja, dia nanti Anda akan simpan ke dalam Excel. Ingat, kalau Anda simpan ke Excel, type-nya jangan lupa diganti menjadi XLS, karena ada yang kelupaan masih dalam bentuk TXT, yang nggak muncul, dicari sama Excel, marah-marah. Ya. Jadi jangan lupa diganti XLS atau XLSX ya. Tergantung versi Excel-nya. Oke, jadi semua apa yang Anda lihat di screen, apalagi dalam bentuk data laporan seperti ini, selama tombol Excel-nya muncul, itu Anda bisa ekspor ke Excel. Ya, karena kalau sudah dalam bentuk Excel, katanya enak untuk dimanipulasi. Ya, manipulasi dalam arti yang positif, bukan yang negatif. Oke. Demikian demo saya untuk di master data dengan semua fitur-fiturnya. Sampai sini ada pertanyaan?